Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun Anda berada, Ibu Bapak, teman-teman semua. Ya, selamat bergabung lagi di talk show inspiratif di Untold Stories yang sudah mencapai episode ke-13 kali ini. Ya, di episode ke-13 kali ini saya akan mengundang pasangan yang luar biasa, pasangan luar biasa dari Aceh yang akan men-sharingkan kisah inspiratif beliau bersama keluarga selama perjalanan hidup beliau bersama FFG, Ibu Bapak, teman-teman semua. Ya, tanpa panjang lebar, saya perkenalkan pertama-tama, saya Felix, ya, dari Surabaya, dan saya akan memandu acara ini selama beberapa saat ke depan dan pastikan bahwa Anda tidak lewatkan ini semenit pun, sedetik pun, karena banyak kisah yang inspiratif, banyak kisah yang benar-benar menggugah ya, yang Anda bisa dapatkan di sini. Ya, dan jangan lupa subscribe, like, share, komen, ya, berikan hal-hal yang positif selama acara di sini, ya. Dan saya nggak panjang lebar, saya akan undang langsung pasangan yang luar biasa, yaitu Bapak Faisal dan Ibu Ami. Ya, selamat malam Pak Faisal, Bu Ami. Selamat malam, Pak Felix. Ya, gimana kabarnya? Luar biasa ya, sehat semuanya, happy ya. Ya, Pak. Sehat, Pak. Ya, amin. Ya, sama-sama. Ya, Pak Faisal ini beliau adalah dulunya ada banker yang sempat berdinas di luar negeri juga, di Malaysia, Kuala Lumpur, dan Ibu Ami sebagai ibu rumah tangga, ya. Dan kali ini beliau berdua tidak sendirian, didampingi oleh mentor pembinanya yang luar biasa, ya. Saya perlu perkenalkan dulu di awal, ya. Pertama adalah Bapak Yulianto dari Jakarta, Pak Yulianto. Halo Pak Yulianto. Halo, Pak Felix. Ya, luar biasa ya Pak Yulianto. Oke. Kemudian yang kedua Bapak David. Pak David dari Jakarta juga. Halo Pak David. Halo Bro Felix, apa kabar? Ya, luar biasa ya. Kemudian ada lagi mentor pembina berikutnya adalah Ibu Filan. Ibu Filan dari Jakarta. Ya, seorang ibu. Halo Bu Filan. Halo, apa kabar Bapak? Halo. Halo. Ya. Oke. Kemudian ada lagi Ibu Yuliani, seorang ibu lagi. Ibu Yuliani dari Jakarta. Ya, halo Bu Yuliani. Selamat malam Bapak Felix. Selamat malam. Wah, selalu dahsyat, luar biasa ya, semangat. Dahsyat. Yo. Ya. Dan last but not least, saya undang founder dari FFG, ya, Komunitas Nasional Freedom Fitnet Global, yaitu Bapak Onggi Hianata. Halo Pak Onggi, selamat malam Pak Onggi. Malam Pak Felix, how are you? Luar biasa, always Pak, selalu segar, fresh Pak Onggi. Amin. Ya. Amin. Oke. Amin. Ya. Oke. Nah, saya sekarang kembali ke pasangan yang luar biasa, ya, Pak Faisal dan Ibu Ami, ya. Nah, ini namanya Untold Stories, ya. Ada banyak kisah perjalanan. Saya dengar selentingan sih perjalanan hidupnya beliau berdua sekeluarga luar biasa, ya. Benar-benar bagi saya sangat menggugah, ya. Dan ini oke, Pak Faisal dan Bu Ami bisa cerita awalnya bagaimana sih memulai bisnis ini bersama FFG, ya. Silakan Pak Faisal, Bu Ami, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Felix atas waktu kesempatan diberikan. Memang kita akhirnya meyakini di perjalanan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak disengaja, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi walaupun seolah-olah bisnis ini memang kita mulai secara kita tidak sengaja waktu itu. Waktu itu saya sudah tinggal di Kuala Lumpur, sedangkan anak-anak masih di Indonesia karena mereka masih menyelesaikan pendidikan TK waktu itu. Nah, itu sebenarnya yang memulai bisnis ini adalah istri saya, Ami, waktu itu. Jadi saya masih fokus di kantor dengan posisi waktu itu. Ami tiba-tiba datang
untuk menyambut bisnis ini. Barangkali lebih tepat menceritakan adalah Ami, Pak. Oke, silakan. Iya. Oke, terima kasih Pak Felix. Jadi begini, awalnya itu sebenarnya memang tanpa rencana. Karena begini, jadi saya itu sedang mampir ke rumah makan punyanya adik saya. Nah, kebetulan waktu itu adik saya sudah join duluan di bisnis ini, kan? Di suatu bisnis. Nah, terus adik saya ini mengundang mentornya untuk menjelaskan bisnis ke teman-temannya. Tapi teman-temannya itu hari itu nggak ada yang datang. Yang ada adalah saya yang sedang mampir ke tempatnya dia untuk makan, kan? Jadi karena dia supaya nggak malu sama mentornya, jadilah dia bilang, Kak, ayo tolong ya dengerin, katanya gitu kan. Akhirnya saya bilang, oke, tapi nggak ada maksud apa-apa ya, saya bilang gitu kan. Iya nggak ada, dia bilang gitu. Udah, supaya dia nggak malu aja katanya. Akhirnya saya dengerin lah. Nah, nggak taunya saya yang tadinya nggak rencana, malah tertarik. Karena setelah dijelaskan tentang FFG-nya, komunitasnya, ya kan, wah saya tuh gini. Karena background saya ibu rumah tangga yang 24 jam itu sama anak, Pak, gitu kan. Saya tuh jarang kemana-mana gitu. Jadi saya tuh baru tahu, ada ya komunitas kayak begini ya. Ada ya bisnis kayak begini gitu kan ya. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk, saya mau join nih gitu kan, saya mau gabung nih di bisnis ini gitu. Nah, tapi kan saya sebagai ibu rumah tangga nggak punya penghasilan sendiri kan, Pak. Jadi pada saat itu nih, saya bingung-bingung juga nih, gimana nih ya, ATM suami sih ada sama saya gitu kan. Tapi waktu itu Pak Faisal itu nggak bisa, jangan dibayangin seperti sekarang ya Pak ya, Pak Faisal pada saat itu ya, itu luar biasa ya, maksudnya secara sifat itu emosional ya kan, dan saya sebagai istri itu pribadi takut lah gitu pada suami ya, istri takut suami gitu ya Pak. Jadi setelah itu, tapi karena saya tuh udah ini bagus, saya mau join gitu kan ya, udah deh saya bilang gini, udahlah saya transfer aja dulu deh dari ATM-nya, nanti urusan belakang gitu sama suami, saya bilang. Udah bismillah saya transfer, akhirnya ikut bisnis ini gitu ya. Nah setelah itulah Pak Faisal cek ya kan rekeningnya dia, ternyata ada berkurang sejumlah uang untuk bisnis gitu. Nah terus gimana? Nah setelah itu Pak, saya di Kuala Lumpur itu ada satu cabang bank tempat saya dulu bekerja. Saya bisa akses ke situ, saya cek di ATM, saya kira kok ada uang kurang nih, tapi nggak banyak, cuma sekitar 10 juta gitu ya. Terus saya telepon istri saya bilang ada withdraw, saya bilang ada ambil uang, ada 10 juta, iya. Untuk apa? Bisnis. Hah? Bisnis? Saya bilang gitu. Bisnis apaan? Ya pokoknya bagus banget deh bisnisnya. Saya bilang apa namanya gitu. Terus waktu itu saya searching di internet, ini namanya. Saya mikir apa ya arti kata perusahaan ini ya gitu ya. Kemudian siapa ini pendirinya? Saya bilang gitu. Jangan-jangan saya nggak kenal lagi orang yang itu. Disebutlah nama Onggi Hianata. Pak Onggi, mohon maaf. Sebut nama Onggi. Siapa? Karena ini orang nggak dikenal. Saya bilang, saya searching dulu, saya cek dulu. Nah, kata-kata yang paling tenar waktu itu ya dalam pikiran saya Pak adalah kata-kata Onggi bohong. Nah, saya mau searching di Google, seberapa banyak orang bilang Onggi itu bohong. Jangan-jangan ini orang bohong kemudian bilang bisnis bagus, ternyata ini adalah suatu permainan gitu Pak. Saya cari searching dari halaman page pertama itu 15 link yang muncul, itu ada satu link yang sifatnya itu hanya pembicaraan. Saya lihat tapi nggak ada yang ngomongin yang bohong ya, bilang gitu. Oke deh, saya bilang tuh saya coba, tapi saya belum begitu trust. Kemudian saya bilang sama istri, berapa lama? Ya baru beberapa hari tapi udah mulai jalan bisnisnya. Saya bilang, tunggu, saya bilang, saya nggak tahu nih bisnisnya halal atau enggak ini. Jadi waktu itu tahun 2011, itu kalau kita ada fatwa Dewan Syariah Nasional, belum ada keluar fatwa tentang bagaimana hukumnya bisnis berjenjang ataupun multi level marketing. Fatwa itu muncul 2012 Pak. Maka saya buat research, disebut dengan basic research. Saya research dulu, saya searching dari berbagai macam scholar punya pendapat, kemudian juga di Malaysia seperti apa, di Timur Tengah seperti apa, di Indonesia seperti apa. Saya kumpulkan semua materinya. Saya bilang okay, hold on, saya bilang gitu. You can do the business, tapi you cannot take all the the revenue. Jadi penghasilan hold dulu. Cuma bisa pakai 25% untuk operasional. 25% saya bilang hold, jangan ambil dulu sampai saya selesaikan research. Itu dulu Pak.
Jadi begitu di awal-awal. Dan saya sangat strength lah dalam hal bisnis saya belum kenal dengan baik itu, Pak. Iya. Begitu. Jadi Pak Faisal waktu itu, setahu saya ingat saya Pak Faisal ini juga lulusan langsung dari Kairo ya, Mesir ya Pak ya, S2-nya ya Pak ya. Jadi benar-benar paham tentang hukum Islam gitu ya Pak ya, bahwa ini halal atau haram gitu kan ya. Nah kemudian dari setelah itu kesimpulannya bagaimana Pak Faisal? Saya cocokkan Pak, bagaimana prinsip yang diajarkan di FFG, bagaimana prinsip yang diajarkan dalam bisnis yang partnernya FFG, saya sesuaikan. Saya compare apple to apple, sampai pada kesimpulan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang saya lihat punya integritas, bisnis yang produknya itu jelas, produknya itu halal, kemudian juga itu fairness, kemudian ada berbagi sharing ataupun berbagi pendidikan di situ, mentoring. Saya kira ini adalah sesuatu yang memang bahkan kalau Islam itu disunnahkan Pak demikian. Jadi saling mengisi dalam bisnis, saya kira itu sesuatu yang sangat tepat. Makanya kemudian saya dari segi bisnis, saya firm bisnis, saya telepon. Oke, sekarang berapapun income-nya kamu boleh nikmati, saya bilang sama istri saya Pak. Ya, fantastik Pak. Iya. Ya, kemudian setelah itu oke semua Pak Faisal. Nah, itu saya dengar juga ada tantangan-tantangan kan ya Bu Ami di awalnya. Ada mungkin bisa share juga apa saja gitu ya. Atau Pak Faisal juga belum full on board kan, belum benar-benar masuk on board kan untuk awalnya itu. Ya, silakan Bu Ami. Iya betul Pak. Jadi awalnya itu banyak banget lah ya yang namanya challenge dari walaupun Bang Faisal udah oke, kamu boleh jalanin bisnis, tapi tetap aja untuk hal-hal yang belum pernah dia alami itu kan dia kaget kan Pak ya. Contohnya misalnya pada saat saya mau ikut bootcamp gitu, karena saya itu kan 24 jam sama anak. Saya nggak pernah ninggalin anak gitu kan ya. Sedangkan bootcamp itu kan 3 hari. Saya harus ninggalin anak 3 hari gitu. Bahkan saya minta mentor pembimbing saya untuk bicara sama ibu saya gitu, untuk minta izin saya titipkan anak saya gitu kan ya. Nah, singkatnya saya akhirnya ikut bootcamp. Nah, pada saat ikut bootcamp itu benar-benar saya kan mau totalitas gitu kan. Ini saya udah keluar nih 3 hari, saya mau dapat banyak gitu. Jadi itu handphone memang nggak saya lihat selama 3 hari gitu. Udahlah gitu, saya mau lupain dulu, saya mau fokus di bootcamp gitu untuk diri saya gitu kan. Nah, luar biasanya ternyata ya Bang Faisal di Kuala Lumpur itu menghubungi saya, dan karena saya nggak lihat handphone, jadi kan nggak tersambung kan Pak. Akhirnya lah dia marah-marah gitu. Boleh dengar ceritanya langsung dari orangnya Pak, bagaimana Bang Faisal? Jadi walaupun di rumah ada maid yang jaga anak-anak, tapi anak-anak itu lengket sama Ami Pak. Jadi saya prediksi saya bahwa anak-anak pasti sama Ami, dan Ami pasti angkat telepon kalau saya telepon. Tapi karena dia fokus dengan acara, dia benar-benar fokus di situ. Hari pertama saya telepon nggak diangkat. Hari kedua pun ini nggak ada balasan saya WhatsApp. Malam hari ketiga saya nggak sabar lagi Pak. Udah 3 malam ini. Saya bilang, saya telepon angkat. Nah, saya bilang ini nih yang saya cari. Siapa yang angkat ini ya? Saya bilang, mana istri saya? Saya bilang itu. Ini bapak dan siapa? Kamu tanya lagi dan siapa ini? Saya ini dari Kuala Lumpur. Kamu tahu saya telepon tengah-tengah malam seperti ini, bilang gitu. Pak, maaf Pak, acara apa-apa. Kalian tahu acara apa itu? Saya bilang, saya ini kenal dengan Polda Metro Jaya. Kamu tahu, saya telepon sebentar kalian dia semua. Kamu tahu siapa saya? Ya, tunggu Pak ya, saya bukan orang. Oke, Pak. Itu gaya saya dulu. Nah, kemudian setelah telepon lagi, saya bilang, halo, saya bilang itu, saya yang tadi telepon. Dengan siapa ya Pak? Apa dan siapa? Bapak dari mana? Apa dari mana? Saya bilang, enggak, kamu lihat Polda negara mana saya telepon. Saya telepon dari luar negeri, mahal saya telepon ini. Mana isi saya? Bilang, oh Pak, maaf sebentar ya Pak, nanti kita kabarin. Nah begitu Pak, saya jadi sempat saya ingin membubarkan acara bootcampnya FFG. Kemudian sekali lagi kalau ada siapa yang pernah saya marahin, karena saya nggak paham pentingnya acara bootcamp pada waktu itu Pak. Itu Pak. Iya. Oke, saya bisa bayangkan ya kondisi Pak Faisal LDR, long distance relationship dengan istri, 3 hari dihubungin nggak bisa. Wow, udah pikirannya macam-macam ya, dan sampai seperti itu. Dan itu akhirnya gimana itu Bu Ami? Akhirnya berjalan, setelah selesai oke semua kan? Itu gimana ceritanya terus? Luar biasanya saya pun juga kan belum pernah yang namanya dibegituin lah gitu ya Pak sama suami. Setelah selesai bootcamp, saya coba telepon Pak Faisal ya.
Saya baik-baik telepon Pak ya, saya baik-baik. Jawabannya hanya satu kalimat Pak. Kamu masih mau jaga anak saya apa enggak? Udah mati. Jadi saya shock juga ya. Hah? Ini saya babysitter mau jaga anak. Terus akhirnya setelah itu benar-benar Pak Faisal itu 3 hari itu nggak bicara sama saya. Jadi memang benar-benar marah lah gitu ya sama saya. Nah, bukan cuma Pak Faisal Pak, karena waktu itu kan saya memang dengan orang tua ya, karena Pak Faisal ada di Kuala Lumpur, jadi saya tinggalnya dengan orang tua dan kakak saya juga. Nah, jadi memang benar-benar challenge-nya itu juga di keluarga besar, artinya orang tua dan juga kakak saya itu nggak ada yang dukung sama sekali gitu. Jadi saya pulang itu penuh dengan kemarahan-kemarahan, tapi saya belajar di bootcamp kan untuk minta maaf dengan orang tua, dengan orang yang kita cintai, dan juga katakan I love you gitu kan. Nah, jadi saya praktekkan gitu terutama kepada bapak saya gitu. Karena bapak saya ini itu ya galak lah gitu ya Pak ya. Dari dulu itu kita anak-anaknya tuh memang suka kena pukul lah gitu kan ya. Nah, tapi saya sebenarnya takut gitu, tapi saya beranikan diri gitu kan ya untuk katakan gitu. Itu benar-benar saya peluk bapak saya gitu kan ya. Terus saya minta maaf, terus saya bilang I love you Pak gitu. Itu bapak saya benar-benar luruh Pak, luruh gitu. Bapak saya nangis gitu kan ya, bapak saya nangis. Nah, sejak itu Pak, hubungan saya dan bapak saya itu membaik. Membaik dari sejak saya pulang bootcamp ya, sampai akhirnya ya tahun lalu bapak saya meninggal. Itu hubungan saya tuh luar biasa indahnya yang saya rasakan dengan bapak saya gitu Pak. Nah, begitu sih Pak, jadi... Ya, luar biasa sekali Pak. Tapi kalau saya ada cerita, ada story juga Pak mengenai bootcamp ini. Sebelum bootcamp itu sebenarnya kan tadi kita ada proses di mana mentoring program itu luar biasa Pak. Nah kita jadi yang saya prospek, saya pulang ke Aceh Kuala Lumpur, saya pulang ke Aceh, saya prospek teman-teman dekat saya dulu Pak, teman-teman yang memang trust dengan saya. Nah tiba-tiba saya waktu itu satu tempat, teman saya bilang, ini bisnisnya yang ini ya namanya. Ya saya bilang gitu. Wah ini kayaknya pernah datang ke Aceh dulu, orangnya punya misi tertentu ini. Hati-hati kamu bilang. Oh ya, iya, kamu cek dulu semua, jangan kamu cepat-cepat ikut begini. Yang bilang sama saya itu rekan saya yang saya trust berapa tahun begitu, kita dari kecil berteman. Wah, saya bilang nggak bener kecurigaan sebelumnya seperti itu. Saya pulang ke Jakarta, saya telepon abdan saya yang luar biasa, Pak Yulanto, saya bilang, Pak, saya mau konsultasi seperti itu. Pak Yulanto benar datang, kita konsultasi. Kemudian saya duduk begini, Pak. Dan gaya saya dulu. Saya ketua meja, bilang, Pak, saya bilang, saya mau bicara. Ya bang, kata Pak Yulanto. Pak Yulanto orangnya santun sekali, Pak. Ya bang, silakan. Pak, Bapak bilang sama saya yang betul, Pak. Dan Bapak mau masuk ke Aceh. Tapi Bapak bilang yang betul, saya bilang itu. Ini benar-benar ada misi tertentu nggak bisnis, Pak? Bapak jangan macam-macam. Saya ini mantan anggota GAM dulu, Pak, saya bilang itu. Saya nggak tahu anggota GAM mana, saya nggak tahu gitu, Pak ya. Saya mantan anggota GAM, Pak, bilang itu. Bapak macam-macam, Pak. Saya biasa tusuk orang, Pak. Saya ini bawa pisau, Pak. Saya tusuk Bapak nanti, bilang itu. Saya dengan emosi gitu, Pak ya. Saya bilang, saya biasa, Bapak parang sih, saya biasa, Pak, bilang itu. Kalau main tusuk-tusuk orang, saya biasa, gitu, Pak. Bapaknya macam-macam, bilang itu. Kalau ada Bapak, awas, Bapak, bilang itu. Nah, luar biasa sekali leader saya itu, Pak Yulanto, bilang begini, Pak, dengan suara lembutnya. Bang, memang abang ada lihat misi itu di sini. Wah, saya ketampar. Saya bilang, memang nggak ada misi itu. Nah, nggak ada. Saya bilang itu. Nah, seketika itu langsung lurus semua, seperti lampu padam, Pak, merah, merekah. Tadi padam semua. Saya kemudian dengar ya baik Pak Yulanto. Nah di situ saya mulai pelan-pelan ego saya ini Pak terkikis, ego saya terkikis. Termasuk tadi yang Ami bilang tadi itu Pak, kami mungkin beberapa tempat yang demikian juga itu untuk maaf sama orang tua, untuk peluk orang tua itu nggak mungkin Pak. Tapi saya pulang di bootcamp pun itu saya peluk orang tua, kemudian peluk anak. Sebelumnya saya nggak pernah peluk anak juga, jadi mereka takut sama saya. Nggak pernah peluk mereka, tapi setelah itu saya biasa meluk mereka dan mereka juga sampai biar terbiasa memeluk kakek neneknya Pak gitu. Itu Pak. Wow, amazing Pak Faisal Duhami ya, luar biasa. Jadi saya melihat dari pride yang begitu tinggi, egonya kenceng banget ya toh, posisi juga waktu itu tinggi kan ya toh, merasa dan juga tadi ngakunya anggota GAM, itu yang serem banget itu, ngeri itu ya. Wow, luar biasa. Terus bisa menjadi seperti sekarang. Nah, ini ceritanya yang kita tunggu-tunggu ini, Pak Faisal Duhami ya. Nah, saya dengar juga ada tantangan ya waktu itu Pak Faisal ya,
Bu Ami di tahun 2013 ya. Bisa ceritakan mungkin ya di sini. Silakan. Ya, benar Pak. Jadi tahun 2010 akhir saya di-hire oleh satu perusahaan cukup ternama di Kuala Lumpur. Jadi waktu itu kalau biasa orang cari kerja, kita melamar, saya justru dirutnya ataupun general managing director-nya datang untuk ketemu saya. Untuk minta saya itu membantu perusahaannya. Jadi dikasih satu posisi sebagai, waktu itu mungkin deputy general manager waktu itu, untuk satu direktorat. Nah kemudian sudah disediakan, saya nggak prediksi juga disediakan jemput sama driver, kemudian mobil saya boleh pakai sampai mobil dirut, kemudian juga baru 1 tahun itu kemudian sudah ditawarkan untuk beli apartemen ataupun kondo di sana, sampai kemudian uang sekolah anak pun dibayar segala macam. Tahun kedua itu kemudian diganti mobil baru lagi. Jadi kemana-mana itu selalu dilayani dengan luar biasa. Kemudian di situ saya merasa bahwa ada ego saya itu pelan-pelan naik Pak, ego saya itu Pak. Jadi ruangan saya itu cukup besar, yang bersihkan 3 orang ruangan saya, ada kamar mandi segala macam. Jadi saya merasa wah saya ini sudah hebat lah gitu Pak. Buka pintu morning boss, tekan lift morning boss, mau masuk ruangan morning boss gitu Pak. Jadi kemudian sampai satu saat saya itu diberikan posisi lagi sebagai menjabat untuk direktur corporate business, corporate communication gitu, corporate communication. Nah di situ, jadi saya melihat bahwa ada mungkin hal-hal yang kurang berkenan mungkin pada seseorang ataupun 2 orang begitu terhadap posisi saya. Jadi saya sempat mengalami beberapa kali saya lihat itu perlakuan yang kurang enak gitu Pak. Nah singkat cerita sampai kemudian itu saya meninggalkan perusahaan, bahkan disuruh tinggalkan perusahaan. Jadi kalau tadi itu saya diminta untuk kerja di perusahaan tersebut membantu kondisi mereka karena ada regulasi baru, tapi pada akhirnya itu saya justru meninggalkan perusahaan itu dengan berjalan kaki pulang. Jadi punya driver sampai saya pulang jalan kaki. Tapi ada satu yang saya dapat Pak. Saya belajar adalah tentang bagaimana Tuhan Allah itu mencabut patung saya. Jadi saya sudah menuhankan jabatan ketika itu, dalam artian saya takut kehilangan jabatan. Saya takut kehilangan fasilitas. Saya takut kehilangan diberikan oleh perusahaan kepada saya. Tapi itu waktu dicabut memang sakit sekali Pak. Tapi ketika sudah dicabut, sudah selesai cabut, saya merasa sangat-sangat plong. Saya pulang dengan perasaan freedom yang saya dapatkan. Nah itu yang sangat saya dapat perlahan-lahan daripada perjalanan FFG ini, walaupun saya belum bisa memahami secara keseluruhan. Masih ada rasa ego itu masih ada Pak. Terlalu besar ego saya dulu, pride saya pada diri saya terlalu besar dulu. Tapi FFG mengikis pelan-pelan, saya ikut bootcamp, ikut mentoring program, sampai kemudian dari tahun 2013 kita pulang ke Indonesia Pak. Begitu Pak Felix. Wow, ya sorry maaf. Saya melihat dengan tantangan yang ada seperti itu nggak gampang ya, di posisi yang tinggi banget seperti itu langsung drop ya, jatuh gitu. Itu bisa mengatasi itu, bisa merilis perasaan sakitnya itu nggak gampang ya. Saya bisa membayangkan itu dan banyak orang yang tidak berhasil untuk merilis seperti itu ya. Nah ini yang luar biasa. Nah ini bagaimana waktu itu Pak Faisal atau Bu Ami ya bisa sampaikan bagaimana bisa bangkit kembali bahkan sampai luar biasa seperti sekarang. Ya Pak Felix, jadi sebenarnya tuh gini, seperti sudah dipersiapkan gitu ya. Jadi sebelum terjadinya yang Bang Faisal itu no job itu ya, akhir itu 2013 ya. Jadi 2012 akhir itu saya ikut namanya mentor camp. Ya, mentor camp. Nah, luar biasa banget saya dapat banyak di mentor camp itu ya. Jadi pada saat terjadi challenge itu saya sudah lebih kuat gitu. Karena Bang Faisal pada saat itu benar-benar mentalnya goyang gitu. Terguncang gitu kan ya, dia secara mental tuh terguncang. Nah setelah itu pada saat itu ada IM2 di International Mentor Meeting di Malang ya, dan DNN Night-nya itu di Surabaya. Pada saat lagi challenge begitu ya, mentor pembimbing saya bilang, "Mi, datang ke Surabaya DNN Night dan ikut IM2 di Malang." Saya tuh begini ya, syukurnya Pak Felix, syukurnya ya memang dari awal itu saya mentor saya bilang itu saya ikutin. Suruh datang saya datang ke Jakarta, terbang saya ke Jakarta, ke Surabaya, terbang saya ke Surabaya gitu kan. Jadi pada saat itu saya bingung nih gimana, ini lagi ada challenge tapi saya ikut ini. Akhirnya saya terbang lah gitu ke Surabaya terus ke Malang. Nah di situ saya luar biasanya saya ketemu sama Pak Onggi ya kan. Satu kalimat Pak Onggi yang saya ingat banget gitu, yang bikin saya tuh kuat gitu ya Pak. Pak Onggi bilang kan gini, nggak apa-apa kata Pak Onggi, manusia merendahkan kamu katanya,
nanti Tuhan yang akan angkat kamu, katanya gitu kan. Jadi saya oke gitu. Dan di IM2 itu juga luar biasa banget ya, upline saya itu ya gabung jadi satu gitu kan. Wah, saya tuh luar biasa Pak. Saya curhat semuanya keluar gitu ya. Ada Pak Yulianto, Pak David ya kan. Terus udah gitu juga semuanya ya, ada Bu Ami, ada Pak Lias juga gitu kan. Nah, itu udah rilis Pak. Di situ benar-benar saya rilis dan saya kembali ke Kuala Lumpur. Oke, saya udah lebih kuat gitu karena pada saat itu saya yang harus pegang Bang Faisal gitu. Memang harus dipegangin Pak gitu, karena itu udah ini banget kan gitu. Saya pegangin, oke, yuk kita balik ke Jakarta gitu kan. Akhirnya lah balik ke Jakarta, dan pada saat itu memang no job ya Pak, no job, no income ya selama beberapa bulan. Tapi karena saya udah jalanin bisnis ini, nah ini kebalikan Pak. Akhirnya lah saya yang kasih uang saku ke suami saya gitu ya, karena dia nggak ada income. Kasih uang saku kan. Nah, tapi ya Pak, disitulah titiknya Bang Faisal mulai klik juga dengan bisnis ini gitu. Jadi pada suatu hari ya saya ajak keluarga dengan anak-anak ya, Bang Faisal dan anak-anak saya, yuk kita jalan-jalan yuk ke Bandung gitu kan Pak. Nah di situ saya minta dia untuk ambil ATM saya, ambil uang nih di ATM saya bilang kan. Dia ambil uang, terus pada hari itu memang saya sudah tahu ini adalah hari di mana bonus masuk ya. Jadi saya udah rencanakan memang. Nah, sampai di Bandung, saya lihat, oh bonus udah masuk nih. Saya suruh dia lagi ambil ATM. Ambil lagi uangnya, gitu kan. Nah, dia ambil uangnya, kaget dia, Pak. Loh, kan tadi diambil. Kok ini bukannya kurang, malah nambah lebih banyak, gitu kan. Nah, disitulah dia akhirnya, oh oke juga ya bisnis ini ya, katanya gitu. Jalan-jalan, tapi uang bertambah, gitu kan. Mulailah dia mulailah saya sadar Pak. Jadi kalau di awal cerita itu disebutkan bahwa saya itu menganggap bahwa income saya cukup besar, dan waktu itu Ami join pertama pakai income daripada uang saya sendiri, tapi dalam kondisi ternyata begitu saya merasakan bahwa syukur alhamdulillah waktu itu istri saya sudah menjalankan bisnis ini, ada topangan untuk hidup kami. Saya waktu itu benar no income, no job, karena agak susah dapat kerja untuk pulang ke Indonesia karena posisi juga Pak untuk dapat itu. Kemudian juga saya memang dalam kondisi sangat tergoncang Pak, karena tergoncang sekali. Dari posisi yang tinggi, karena kerjaan sama saya sekitar 6-7 bulan, itu jadi di situ saya melihat pelan-pelan, oh oke juga benar ya bisnis ini. Jadi benar-benar waktu itu saya merasa ada buffer yang sangat kuat, bukan saya secara finansial, tapi secara mental Pak. Jadi Ami itu yang menguatkan saya Pak, bersama dengan guru-guru kami Pak. Gitu. Iya, ya luar biasa banget ini ya Pak Faisal, Bu Ami, yang dulunya ditentang-tentang, Bu Ami akhirnya justru menyelamatkan keluarga. Ya wow, dan memang benar ungkapan ya, there is always a woman behind a great man. Ya ini benar-benar woman lady luar biasa ya Bu Ami. Jadi bisa benar-benar mengangkat itu. Dan ini tadi ada disebut-sebut ada Pak David juga di sini ya, perannya dalam tantangan itu. Mungkin Pak David juga bisa sharing ya dikit mengenai gimana ini waktu beliau berdua menjalani ini Pak David. Silakan Pak. Oke, wow. Saya merasa ini ya, terhormat dalam arti saya merasa bersyukur juga saya mengenal pasangan yang luar biasa ini Pak Felix ya. Ini luar biasa. Jadi kebetulan saya ingat banget tuh 2013 ya, kita ketemu di McDonald ya, Bang Faisal sama Ami waktu itu ya, ingat banget. Tempatnya pun saya masih ingat, sayang McDonald-nya udah nggak ada ya, udah tutup ya, udah berubah ya. Saya ingat banget tempatnya karena waktu itu gitu. Bisa dimengerti sih posisinya Bang Faisal di luar negeri gitu ya, pulang dengan kondisi seperti itu, uring-uringan ya, nyari kerjaan lagi gitu kan, karena Ami ini selalu ngobrol kan, ngomong di grupnya gitu kan, di grup BB, waktu itu BB masih BB kan, jadi selalu cerita. Dan Bang Faisal itu nggak bisa dikontak ya sama upline-upline yang lain, kayaknya nggak mau dikontak gitu sama siapa gitu kan, pernah menghindar terus. Saya ingat banget. Nah karena gitu, karena kita teamwork, jadi kalau satu yang ini nggak masuk, kita yang lain masuk gitu ya. Akhirnya ya udah Mi, kita ketemu sama Bang Faisal, ngobrol santai aja, bukan ngobrolin bisnis. Saya ingat banget tuh malam-malam di McDonald ya, kita ngobrol santai aja gitu kan. Saya juga nggak push Bang Faisal untuk ayo Bang jalanin apa gitu, enggak. Tapi saya percaya banget tadi yang Ami cerita yang bahwa anything happen for a good reason. Ya apapun yang terjadi itu memang udah jalannya tuh kalau menurut saya ya.
Jadi saya waktu itu coba bilang, Bang, lihat aja dulu masuk komunitasnya, lihat FFG-nya, sekaligus abang bisa belajar banyak, gitu kan. Saya ngerti banget kondisi abang waktu kondisi seperti ini. Justru Bang Faisal perlu komunitas, gitu. Jadi saya hanya ajak Bang Faisal datang untuk lihat aja dulu, ya tanpa nyentuh bisnisnya waktu itu. Saya ingat banget, saya nggak bilang Bang Faisal harus aktif jalanin, enggak. Pokoknya datang Bang, lihat gitu loh. Tapi ya itulah apa ya, dahsyatnya memang seorang wanita ya. Jadi pelan-pelan terus tarik, Bang Faisal tarik terus masuk. Sampai hari ini terus aktif ya, sejak saat itu tuh mulai terus masuk, lihat, ikut reality sale, ikut reality show waktu itu kan, mulai terus mulai bangun timnya ke Aceh lagi, mulai ini lagi gitu. Jadi saya lihat gitu, confidence-nya balik ya. Ya jadi kepercayaan dirinya Bang Faisal tuh balik gitu. Jadi ya itu gara-gara memang satu keputusan gitu kan. Walaupun di latar belakang dengan sesuatu yang nggak enak kan. Istilahnya dipecat gitu ya. Dibalik pulang gitu. Tapi gara-gara itu justru ya hari ini mereka seperti ini. Gitu sih Pak Felix. Oke. Oh, thank you. Terima kasih Pak David. Luar biasa ya. Oke, tanpa terasa ini waktu kok cepat banget ini. Udah 30 menit lebih ya, padahal banyak yang luar biasa yang saya ingin dengar ini. Kita perlu dengar ya. Oke, setelah itu bagaimana Pak Faisal dan Bu Ami? Sudah mulus-mulus jalannya, udah lancar semuanya atau ada tantangan lagi ya dalam hidup ini waktu itu ya? Memang luar biasa sekali Pak. Jadi kalau saya belajar akhirnya di FFG, disampaikan oleh guru-guru saya bahwa kalau kita mau naik kelas itu diuji dulu, kita diberikan tantangan dulu Pak. Gitu. Jadi saya melihat bahwa inilah suatu hal yang sangat benar gitu, memang begitu adanya. Jadi kita dapat tantangan lagi tahun 2017 akhir waktu itu. Nah tiba-tiba ada seseorang itu memesej ke saya, memberikan informasi yang kurang sangat-sangat membuat saya tuh kaget Pak. Nah waktu itu sempat panik begitu Pak, sempat panik. Kemudian saya terpikir siapa yang harus saya hubungi. Kalau saya telepon orang tua saya, mereka belum tentu bisa menerima dan tidak bisa memberikan solusi. Kemudian kalau telepon kakak saya mungkin belum tentu juga bisa memberikan suatu jawaban gitu Pak. Akhirnya saya telepon yang pertama adalah guru-guru saya Pak. Saya telepon waktu itu adalah Bu Filan Kuok. Saya bilang, Bu kondisinya seperti ini Bu. Bagaimana Bu Bang itu? Bu Filan dengan begitu tenang mengatakan, Bang tenang dulu Bang, tenang dulu. Oke. Kemudian saya menenangkan diri, saya fokuskan pada diri saya seperti apa. Kemudian seperti apa kondisinya cerita. Setiap Bu Filan, oke Bang, sekarang hubungin Ami. Nah benar sekali Pak. Jadi sejak seketika itu saya ketika disampaikan oleh guru-guru saya waktu itu Bu Filan dalam ini fokus pada keluarga, fokus pada Ami gitu ya. Jadi saya tidak berpikir lagi tentang persoalan tadi Pak, tapi saya fokus bagaimana menyelamatkan istri saya Pak. Menyelamatkan dia. Saya tahu pada waktu itu dia sedang antar anak ke boarding school di jalan tol. Saya bilang, wah ini bisa bahaya kalau saya telepon dia. Nah, kemudian saya telepon memang nggak diangkat, tapi luar biasa juga istri saya ketika itu juga dia putar balik setir gitu kira-kira istilahnya Pak, datang ke rumah mentornya istri saya untuk menyampaikan persoalan juga. Jadi itu awalnya kita adalah memang memberikan ataupun menyampaikan suatu persoalan itu kepada memang orang-orang yang menurut saya adalah memang tepat untuk saya sampaikan ataupun bisa memberikan solusi ataupun bisa menerima kondisi seperti apa Pak. Jadi sejak itu saya berpikir bahwa ini siapa yang harus saya selamatkan? Apakah saya harus dengar informasi dari orang yang mencoba menghancurkan masa depan kami ataupun saya harus selamatkan perahu keluarga kami Pak? Saya pikir oke, saya berpikir rasional, saya selamatkan dulu keluarga saya. Nanti apa-apa seperti apa, nanti saya akan selesaikan. Maka saya bilang oke, saya tenangkan diri saya dulu. Saya bilang saya harus selamatkan keluarga saya, selamatkan istri saya dulu Pak. Karena kondisinya istri saya ini adalah boleh jadi adalah dalam kondisi sangat terpuruk, sangat jatuh secara mental begitu Pak. Jadi saya pikir oke, saya selamatkan dia dulu. Jadi saya tenangkan diri saya. Kemudian saya ketika itu juga ada acara di Aceh ketika itu saya seperti biasa saja. Kemudian tentu mungkin antara guru-guru saya ada komunikasi. Baru kemudian kita pada malam hari itu diadakan oleh Bapak Yulianto di sini suatu acara. Itu di bonding semua tim leader-leader saya di Aceh, mentor-mentor saya di Aceh itu disatukan oleh Pak Yulianto semua. Kita situ saya merasakan suatu keluarga yang sangat benar-benar menjaga saya Pak, menjaga keluarga saya dengan sangat luar biasa gitu Pak Felix. Jadi saya merasakan bagaimana memproteksi kami, menjaga kami, menyayangi kami itu seperti anak-anak sendiri gitu Pak.
gitu Pak. Dan juga Iya. tim di Aceh itu melihat kami itu seperti orang tua mereka yang mereka harus protect sekarang itu Pak. Gitu Pak. Oke. Iya. Oke. Wah, luar biasa. Tantangan itu justru yang saya tahu yang saya dengar lebih berat ya daripada tantangan sebelumnya ya Pak Faisal Bu Ami di 2013 ya. Tantangan ini menyangkut keluarga soalnya, keutuhan keluarga ya. Oke, tadi ada disebut-sebut ada Bu Vila ya yang pada saat tantangan yang berat itu melanda Pak Faisal Bu Ami sekeluarga ya. Mungkin Bu Vilan bisa sharingkan ini bagaimana waktu itu beliau berdua menghadapi ini Bu Vilan. Silakan Bu Vilan. Oke, selamat malam Pak Felix. Jelas ya suara saya ya? Clear. Selamat malam semua. Yes. Kalau ditanya mengenai tantangan, saya mengenal dua sepasang suami istri ini, sejujurnya saya bilang mereka ini luar biasa sekali karena the trust gitu loh. Dalam arti bahwa saya merasakan bahwa mereka itu contoh kayak tadi ya Pak Faisal bilang telepon, cerita. Terus pada saat yang bersamaan juga Ami juga datang ke waktu itu ke tempatnya Pak Yanto dan Ibu Ami ya, Ibu Amelia ya. Jadi di mana sebetulnya pasangan ini they trust us gitu loh. That's the key. Itu kunci dari semuanya gitu loh. Karena pada saat percaya dan cerita dan sharing dan tidak ada yang disembunyikan sehingga kita sebagai leader-leadernya apa-apanya itu bisa benar-benar so we know what to do and kita bisa kasih suggestion, kita bisa kasih jalan keluar gitu yang terbaik untuk mereka berdua. Dan karena mereka percaya gitu, karena Bang Faisal dan Ami percaya, of course jadinya ngikutin gitu. Nah itu yang saya lihat sih, jadi bondingnya tuh udah benar-benar one family gitu. Honestly like we all of us gitu, we love them so much gitu, benar-benar anak-anak kami gitu yang kita bertumbuh dan growing together gitu Pak Felix. Ya, Bu Vilan. Ini unik sekali dan amazing ya saya melihat ya, karena Pak Faisal dan Bu Ami dari Muslim ya, kemudian dari Aceh asli, kemudian dari mentor-mentor pembinanya yang tadi saya undang semua nanti ya ada yang belum bicara juga ya, itu dari kalangan keturunan gitu ya kan, non Muslim lagi. Nah ini kan ini yang saya katakan the power of one ya, betul-betul maksudnya kekuatan dari satu keutuhan. Itu gimana itu mungkin bisa diceritakan waktu ada kejadian apa ya Bu bilang di Aceh. Waktu ini menarik benar-benar loh kalau mau dibilang ya, tadi yang Pak Felix bilang itu betul banget, karena kami semua kan we are all Indonesian, warga negara Indonesia yang of course masih keturunan, dan kami berbeda keyakinan agama dengan Bang Faisal dan Bu Ami. Cuma menariknya we are family gitu loh, dan yang saya benar-benar sempat pernah lihat dan saya alami sendiri gitu, contoh waktu kita di Aceh kita adakan satu acara gitu besar, terus pada saat itu tuh di hotel itu terjadi satu keributan kecil di mana pemilik hotelnya atau siapa gitu yang kemudian mereka langsung bilang gini, ini acara apa ini? Mereka datang ribut-ribut gitu ya, terus dia bilang gini, saya mau tanya ini acara apa ini? Ini kenapa banyak Cina-Cina semua? Kalian semua ngapain dengerin Cina-Cina? Aduh, pardon me dengan my words ya, tapi itu memang terjadi gitu loh. Mungkin karena pada saat itu udah benar-benar mereka lihat pembicaranya Chinese gitu kan, terus semua leader-leadernya Chinese gitu, dan semua kalau kita bilang di Aceh ya of course hampir dibilang 99,999% beragama Muslim gitu ya. Dan menariknya yang saya waktu itu benar-benar sampai I was so impressed gitu, karena Bang Faisal, Ami dan juga semua leader-leadernya, mentor-mentornya beliau berdua itu langsung bikin kayak barisan gitu ya. They protect us, they protected us gitu. Mereka melindungi kami semua gitu bahwa kenapa Pak? Emang ada apa? Jadi mereka tuh yang lawan gitu ya. Jadi I was so touched. Di dalam arti bahwa wow, amazing gitu loh. Karena thank you for that. Benar-benar di situ saya merasakan bahwa wow, amazing. Saya merasa sangat aman, sangat nyaman, sangat this is family gitu loh. Jadi nggak membedakan apapun, tidak membedakan agama, warna kulit, atau suku, atau ras. Tapi pada saat mereka melihat dikutak-kutik gitu ya, istilahnya orang tuanya dikutak-kutik karena orang luar,
mereka berbaris semua, ada apa gitu, lawan kami dulu baru masuk itu yang kamu bilang apa ngomong-ngomong Cina-Cina gitu loh, which is also wow. Dan langsung semuanya protek kita, disuruh mundur kitanya, mereka semua yang hadapin gitu ya, sampai akhirnya orangnya tersebut yang minta maaf dan mundur gitu ya. Itu salah satu kejadian yang buat saya itu amazing, dia so amazing itu. Wow, amazing ya, betul-betul ini keluarga, benar-benar keluarga ya FFG, benar-benar tanpa pandang ras, suku, agama dan macam-macam, dan itu proven gitu, terbukti. Ya toh, dan itu terbukti di banyak negara di dunia juga. Ya luar biasa ya. Dan terus terang, sorry, saya goosebump ya. Saya merinding dengar seperti ini. Ya, karena ini very inspiring menurut saya. Ya, jadi fantastik, luar biasa. Thank you. Makasih Bu Vila. Ya, tadi juga disebut ada peran dari Pak Yulianto. Ya, boleh Pak Yulianto bisa sampaikan dari point of view-nya. Silakan Pak Yulianto. Oke, saya singkat aja ya. Jadi gini, kalau buat saya, Pak Faisal itu luar biasa dengan Bu Ami ya. Karena saya ingat banget waktu tahun 2013, yang tadi kita kan beda budaya, beda kepercayaan, beda keyakinan ya. Jadi saya tuh kan salaman sama istrinya ya. Gitu. Saya nggak tahu kalau di dalam Muslim itu nggak boleh sentuhan tangan, maafkan saya ya. Karena itu yang mereka yakini gitu. Dan saya ingat banget 2013 itu, istrinya bilang sama saya gitu, istrinya sampaikan ke istri saya, terus istri saya ngomong, hati-hati dengan Bang Faisal, katanya kamu mau dibawain parang katanya. Sampai seperti itu gitu loh. Saya bilang, parang buat apaan? Buat potong kelapa, saya bilang gitu. Ya kan? Nah tapi seiring dengan waktu saya bilang luar biasa ya. Nah saya ingat banget tahun 2017 akhir itu yang mereka ceritakan itu, saya ngelihat begitu Pak Felix, saya ngelihat adalah pada saat mereka kan memberi cinta, datang ke Aceh ya, walaupun kadang-kadang banyak konflik terjadi. Tapi saya lihat ketika leadernya mendapatkan satu masalah, itu semua timnya protek. Jadi saya lihat bahwa gila ya, benar-benar kita tahu perasaan orang sebenarnya adalah pada saat kita terkena tantangan gitu. Nah pada saat mereka terkena tantangan, itu semua timnya yang protek Pak Felix. Dan itu saya bilang luar biasa. Luar biasanya apa? Kita nggak pernah tahu hati orang itu sampai sejauh apa. Pada saat ternyata yang kita pikir mereka nggak peduli, ketika kita terus memberi, ternyata itu mereka benar-benar melindungi sebagai satu keluarga. Dan di situ saya ngelihat perkembangan bisnisnya sangat luar biasa sekali. Bondingnya, heart-nya, apa segala macam itu luar biasa. Dan itu sangat menginspirasi sekali Pak Felix. Wow, ya luar biasa ya Pak Yulianto. Ya, untung nggak jadi dibawakan parang kan ya, jadi aman-aman aja ya. Karena dibawain kue. Wah, luar biasa. Oke. Ya, oke. Dari kemudian ada juga peran dari Ibu Yuliani ya, Ibu Yuliani di sini. Bisa sharing kan Bu Yuliani dari bagaimana point of view dari Bu Yuliani dari tantangan yang dihadapi oleh Pak Faisal di Bu Ami waktu itu. Ya. Bu Yuliani silakan Bu. Iya, Pak Felix. Kalau saya bisa bilang begini, kalau seandainya waktu itu tes besar ya, tes bukan besar ya, tes besar sekali, tes paling dahsyat di dalam hidupnya mereka berdua. Kalau tes itu kagak lewat, nggak ada mereka sekarang. Dan itu perlu yang namanya kebesaran jiwa, kebesaran hati semua, dan yang saya lihat adalah bagaimana ego masing-masing itu benar-benar saling menurunkan ego masing-masing, humble, dan yang paling besar dari semuanya itu adalah power dari cintanya mereka berdua. Dan dari situ titik itu adalah titik di mana egonya Bang Faisal sebetulnya gini, Bang Faisal itu kan parang segala macam semua itu ya, itu kan kesannya dia gitu ya, tapi sebetulnya itu dia hatinya nggak begitu itu. Jadi waktu pas giliran kondisi itu yang terjadi, yes Bang, you are. Pas kondisi itu terjadi, that is the realnya Bang Faisal, that is the realnya dia, dan begitu besar cintanya dia kepada Ami gitu. Dan saya yakin dari saat titik itu adalah Ami melihat justru Bang Faisal, oh this is the best, this is my most husband in the world. yakin dia jatuh cinta lagi kembali kepada Bang Faisal more and more. Dan tapi titik itu adalah titik awal dari semua, gitu. Karena gitu, jadi kayak tang, tapi dia turun begitu ya. Kalau lolos, kalau nggak lolos, boing, langsung deh ke bawah deh. Tapi mereka berdua lolos, naik ke atas gitu.
Itu yang luar biasa dari mereka berdua. Mungkin mereka bisa berdua nanti sedikit sharing tentang ini. Iya. Oke, ya luar biasa Bu Yunani, thank you, makasih ya. Ya bro. Ya ini tadi sudah disampaikan ya Pak Faisal, Bu Ami, bahwa setelah tantangan yang luar biasa, bro, tantangan demi tantangan dihadapin, udah tadi sampai udah sinkron, udah firm, dan boom semua, iya kan? Akhirnya banyak pencapaian yang dicapai oleh Pak Faisal dan Bu Ami sekeluarga. Bisa di-sharingkan apa yang setelah itu yang terjadi ya Bu, Pak? Silakan. Ya. Oke, ini siapa yang sharing nih? Jadi begini Pak Felix, saya luar biasa banget ya, karena pada saat kejadian tahun 2017 itu memang Bang Faisal juga sudah transform banyak banget gitu ya, secara sifat dan lain-lain ya, yang tadinya ya kita dengar tadi kan ya, parang, pisau, apa segala macam lah, begitulah juga dengan dalam keluarga juga begitu gitu kan ya, keras gitu orangnya. Tapi udah transform banyak banget ya, dan pada saat itu saya juga kaget gitu kan. Bang Faisal itu benar-benar tenang banget gitu Pak, tenang. Jadi dan pada saat itu terjadi ya, saya tuh di posisi gini, memang kita down banget ya, tapi saya memposisikan sebagai gini, udahlah saya benar-benar udah surrender banget gitu kan ya, saya surrender banget kepada Tuhan ya, dan saya percaya gini, Tuhan itu nggak akan kasih kita itu ujian yang kita nggak mampu gitu ya. Jadi saya yakin banget ini adalah prosesnya buat kita berdua gitu. Dan ditambah lagi saya semakin tenang karena saya yakin ada guru-guru saya, mentor-mentor saya yang dukung kita gitu ya. Luar biasa banget ya, saya juga sangat-sangat berterima kasih banget dengan Bu Yuliani yang standby ya. Bu Yuliani sampai bilang kapanpun, jam berapapun, telepon katanya gitu kan. Masya Allah gitu kan, saya itu benar-benar luar biasa banget gitu Pak Felix, bahkan saya berkomunikasinya itu dengan guru-guru saya daripada dengan keluarga gitu kan ya. Dan itu jam 3 pagi Bang Faisal, Tommy. Jam 3, jam 2. Jam 1, jam 2, jam 3 subuh Pak kadang-kadang ya, karena prosesnya mungkin beberapa bulan Pak, jadi untuk melepas semua kondisi itu kita bonding terus melekat dan apply terus Pak, itu perlu waktu dan memang itu semakin luar biasa Pak. Jadi kalau dulu itu saya merasa jauh saja dengan apa yang saya guru, saya sekarang merasa itu sangat dekat dan semakin dekat Pak. Jadi peristiwa itu menghantarkan kami sebenarnya kepada bisnis itu. Iya. Kalau boleh Pak diputar videonya yang video kita berdua. Iya. Ini silakan. melewati tantangan gitu, challenge demi challenge. Ya, jadi Pak Felix kalau boleh saya tambahin, itu tadi adalah perjalanan kita lah ya, dan saya merasa benar-benar sekarang tuh, aduh suami saya benar-benar the best husband for me ya kan, dan itu tadi kalau bisa dilihat itu tadi ada trip ya, dan trip itu juga tadi kan Pak Felix bicara tentang achievement ya kan, nah jadi
Ya, jadi pernah sekali saya dan Bang Faisal pergi ke Shanghai ya, dapat achieve dari perusahaan yang pertama kali gitu kan. Dan saya benar-benar menikmati karena kan saya dan suami itu nggak pernah yang namanya jalan-jalan berdua ke luar negeri, itu nggak pernah Pak gitu kan. Ya paling jauh Singapura, Kuala Lumpur, nggak pernah lebih jauh gitu kan dari itu kan ya. Dan ini benar-benar saya menikmati banget gitu kan. Wah, enak juga ya, dan gratis ya nggak? Hotel bintang 5 semuanya udah siap ya kan, dan gratis gitu. Jadi pada saat itu saya gini, waduh, saya bilang kalau kayak begini enak banget ya kalau kita bisa honeymoon terus tiap tahun secara gratis ya. Dan itu tadi adalah achievement kita di company gitu ya, pada saat ada trip gitu ya Pak ya. Dan luar biasa banget juga bimbingan dari guru-guru kita ya, dalam segala hal, juga dalam hal keuangan, dalam hal investasi ya. Alhamdulillah banget Pak Felix ya, sekarang kita benar-benar kita tata lagi lah gitu ya, secara finansial kita, keluarga kita ya kan. Kita juga belajar tentang investasi, kita ikut investasi, properti dan lain-lain. Itu memang semuanya itu kita dapat dari bisnis ini Pak, benar-benar dari bisnis ini gitu. Iya. Pak Felix. Wow, luar biasa. Ya, itu tadi achievement banyak sekali. Yang material pasti sudah dicapai ya Pak Faisal dan Bu Ami. Dan yang non material gimana? Ada dari keluarga, dari apa dampaknya yang pastinya biasanya luar biasa juga ya. Dan tentu Pak, dari imaterial ataupun yang bersifat pada keluarga itu sangat-sangat luar biasa. Itu saya melihat bagaimana pertumbuhan pada anak-anak kami yang dulu waktu saya itu belajar, waktu bekerja sebagai employee itu merasakan bahwa ini sudah tidak ada pergerakan lagi, tidak ada dinamika dalam hidup. Jadi anak-anak pun merasa ya tidak ada tantangan lagi. Tapi begitu kami berusaha mengejar, anak-anak pun merasa melihat bahwa energi positif tertransfer. Jadi mereka itu yang dulu misalnya kita tanya, kakak udah belajar? Udah, tapi dia lagi sedang main-main begitu. Jadi, tapi kalau sekarang itu saya melihat bahwa bagaimana mereka itu saling menyayangi adik dan kakaknya, kemudian kemesraan kami dengan anak-anak, kemudian mereka achievement di sekolah, prestasi-prestasi, kemudian juga dengan kakek nenek mereka, dan pada teman-teman, lingkungan yang mereka dapatkan, buku yang mereka baca, dan juga ada hal-hal investasi mereka dapatkan dari kecil mereka belajar, itu semuanya kami dapat setelah kami tadi bertransformasi Pak, dengan ada challenge yang diberikan tahun 2013, 2017, dan tentu dan bimbingan daripada guru-guru kami yang tadi kami sampaikan Pak. Jadi efeknya pada anak dan pada keluarga besar itu luar biasa sekali Pak. Iya, oke. Jadi dari untuk anak, bagaimana? Anak bisa diundang juga atau ada video yang mau disampaikan dulu, Pak Faisal, Bu Ami? Boleh, ada satu video dengan keluarga ya, terutama anak-anak. Memang di sini fokusnya banyaknya Bang Faisal dan anak gitu Pak. Boleh disaksikan dulu Pak. Iya, kalau saya lihat ini luar biasa ya, Pak Faisal, dari orang yang kaku, yang garang gitu ya, jadi bisa romantis, bisa lembut, bisa mesra tadi dengan Bu Ami, dengan anak-anak. Wah, ini transformasi yang luar biasa ya. Oke, saya juga ingin mengundang ini anak-anak ini, Nihal dan Nawal, yang luar biasa juga ini. Ya, saya ingin tahu dari mereka langsung ini, ya kan? Nihal dan Nawal bisa
Nihal dulu. Saya mau tanya sama Nihal dulu. Halo Nihal. Halo. Halo ya. Gimana? Waduh, luar biasa ya kamu ya. Nah, saya mau tanya ini Nihal. Ya, nah, setelah Abi dan Umi sebelum bergabung di sini di FFG dengan setelahnya ya, proses sudah bertahun-tahun ini. Apa yang dirasakan Nihal mengenai Abi dan Umi? Bisa cerita Nihal? Iya, banyak banget perbedaannya sih. Pertama dari segi sifat dan perilaku itu beda banget. Dulu itu nggak ada cerita kayak Umi mau cerita atau Abi mau cerita ini tentang masalah ini itu nggak ada. Benar-benar dia udah dipendam sendiri aja, lebih cerita ke teman. Tapi sekarang pasti open banget ke Umi sama Abi, cerita aja gitu kan. Dan pasti tanggapannya juga positif. Dan Abi dulu tuh nggak ada nggak ada kurang kasih sayang. Jadi dulu kalau contohnya kalau misalnya lagi diajarin bahasa Arab, kalau pas SD itu pas dulu sebelum FFG itu benar-benar dimarahin. Pokoknya harus bisa, kalau nggak bisa tuh kayaknya parah banget, dosa besar gitu. Tapi sekarang kalau misalnya nggak bisa, ya udah berarti emang harus belajar lagi gitu kan. Dan juga kalau dari segi Umi sama Abinya berdua kayak relationship-nya itu, kalau dulu itu ibaratnya sekedar aja ya udah iya gitu ngomong. Bahkan contohnya itu dulu Umi kalau ngepost foto kalau nggak bareng aku atau nggak bareng adek, tapi sekarang fotonya bareng Abi gitu. Jadi benar-benar relationship-nya tuh tiba-tiba berubah drastis sampai aku sendiri kaget pas pulang dari boarding, ini kenapa kayak gini gitu. Wow. Ya, jadi sudah benar-benar merasakan hangat benar-benar ya Abi dan Umi ya, Nihal. Iya. Ya, kemudian kalau dari Umi apa bedanya? Perbedaan dari Umi. Kalau Umi dulu tuh Umi kayaknya ada 1.000 juta ton berat di belakangnya gitu. Kayak banyak banget beban gitu kayaknya. Tapi kalau sekarang itu jauh lebih sering senyum, lebih ceria, lebih hidup gitu, lebih alive, lebih berwarna kayaknya gitu ngelihat. Oke, ya luar biasa ya Nihal. Terima kasih, thank you ya. Ini langsung dari anaknya yang pertama yang sharing tentang Abi dan Uminya. Oke, saya mau tanya sekarang ke anak yang kedua dengan Nawal ya. Nawal, apa yang Nawal dapatkan ya selama ini? Saya dengar Nawal saya pernah ada video, saya lihat ada pernah sharing tentang investasi, tentang baca buku. Ya, pada saat itu umur 9 tahun ya. Nah, sekarang sudah umur 13 tahun. Gimana? Bisa cerita, Nawal? Silakan. Jadi awal mulanya itu aku ikut program 3x21. Aku lihat Umi sama Abi baca buku tiap hari atau kayak tiap malam gitu. Terus aku kan penasaran, bisa aku diajak program 3x21 ini. Terus dalam salah satu bukunya itu ada tentang investasi. Terus aku tertarik nih. Jadi aku mulai menabung dan akhirnya aku beli emas. Sama uangnya juga di depositoin. Jadi udah mulai investasi, emas dan mendepositokan uang sejak usia 9 tahun sampai dengan sekarang terus ya, Nihal? Iya. Nggak diambil-ambil. Oke, kalau dari baca buku, ya kan banyak buku yang dibaca. Kira-kira ada apa contohnya aja buku apa yang dibaca? Dari sekian buku yang aku baca itu yang paling aku suka buku How Successful People Think sama buku Value Your Life. How Successful People Think ini dari John C. Maxwell sama Value Your Life dari Bapak Onggi. Dan dari yang didapat apa dari yang didapat dari buku How Successful People Think itu yang paling aku suka kata-katanya itu dalam bukunya. Bukunya bilang, if you change your thinking, you can change your life. Kalau di buku yang Value Your Life itu, yang bab yang aku paling suka,
di bab creating a stress-free life. Dan di situ dibilang, the most important thing that we can do to control our mind is by choosing positive thoughts. We create positive thoughts and attract good things and people into our life. Wow. Ya Nihal, luar biasa ya Nihal. Nihal baca buku Value Your Life karena penulisnya Pak Onggi Yanata sendiri itu dalam bahasa Inggris ya, saya dengar benar Nihal. Bukan yang bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris ya. Wow. Amazing, luar biasa. Ya, fantastik. Oke, terima kasih. Thank you, Nihal. Terima kasih. Oke. Ya, kembali ke Pak Faisal dan Bu Ami, udah luar biasa ya. Anak-anaknya, wow. Ini very inspiring, Bu, seperti ini. Ya, jadi fantastik. Dampaknya sampai ke satu keluarga keseluruhan. Ya, oke. Ada yang mau ditambahkan? Ini Ya, Prof. Felix. Ada yang tambahkan dari Bu Ami, Pak Faisal? Jadi saya benar-benar bersyukur banget ada di FFG, Pak, dan saya belajar banyak banget di FFG ya, dan efeknya memang ke anak-anak ya. Saya belajar bahwa kalau saya mau punya tim yang hebat, kan memang sayanya dulu nih harus grow ya Pak ya, untuk menjadi leader yang hebat gitu. Dan itu saya terapkan juga kepada anak-anak gitu. Kalau saya mau punya anak-anak yang hebat, sayanya dulu harus change dulu gitu, harus berubah dulu menjadi orang tua yang hebat. Begitu juga dengan suami gitu Pak. Jadi saya terapkan, kalau saya mau punya suami yang hebat gitu ya, sayanya dulu sebagai istri harus berubah. Itu luar biasa banget Pak. Semua pelajaran itu saya dapatnya dari guru-guru saya di FFG Pak. Gitu Iya. Pak Felix. Oh, fantastik ya. Ya, ini tidak lengkap kalau saya perlu mengundang ini dari langsung the man behind the gun, istilahnya langsung founder dari FFG yang meng-create program-program yang disampaikan tadi, bootcamp, mentor camp, ya kan, terus FFG Sasluan komunitas internasional ini yang langsung foundernya beliau ada di sini. Ya, saya mau undang Bapak Onggi Yanata, Pak untuk memberikan bagaimana Pak pendapat Pak Onggi ya mengenai transformasi beliau berdua ini. Pak Onggi, selamat malam Pak Onggi. Malam Pak Felix, thank you atas waktunya. Memang very touching ya dari cerita mereka, perjalanannya very inspiring. Benar-benar satu perjalanan yang membawa makna kehidupan dan memberi dampak ya. Kita lihat gara-gara seorang Ami ya, Bu Ami tadinya takut sama suami katanya. Tapi memang itulah kehebatan seorang istri ya. Apa namanya, uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Dengan keberanian beliau dobrak bahwa tujuannya baik. Saya yakin Bu Ami tahu bahwa tujuannya baik. Dia tahu bahwa Bang Faisal bisa marah itu tadinya kan. Tapi kalau tujuan baik, pasti dia kenal hati Bang Faisal lah. Seperti leader-leadernya bilang ya bahwa Bang Faisal tampangnya aja yang apa namanya istilahnya rainbow, tapi hatinya rinto katanya. Ya mungkin itu yang dilihat oleh si Bu Ami sehingga dia berani ambil dobrak. Dobrakan ini yang membuat ternyata di luar dugaan Bang Faisal sendiri, malah menopang kehidupan keluarganya pada saat Bang Faisal menghadapi kondisi ekonomi yang terpuruk pada saat dia kehilangan job. Nah, itu saya rasa yang dimaksud selama ini everything happen for good reason kan. Jadi memang saya rasa ini adalah rencana Tuhan. Saya kalau dari sisi saya memandangnya Pak Felix, dari kejadian 2013, 2017 itu tantangan demi tantangan adalah untuk membuat keluarga ini semakin harmonis, bukan mencerai-beraikan mereka, malah membuat mereka menyatu. Dan dampaknya saya lihat yang luar biasa dari sisi saya adalah yang saya so happy pada saat saya melihat anak mereka berdua ini. Saya dengar anaknya kan berprestasi banget ya, juara 1 kalau nggak salah ya, sampai seperti itu. Bahkan tadinya sekolah juga malas-malas. Nah memang Bu Ami tadi bilang benar, pada saat kalau kita mau merubah orang lain sebenarnya adalah merubah diri sendiri dulu. Banyak teman-teman kita masih di luar sana ya, termasuk saya dulunya, selalu mau coba merubah orang lain ikuti kehendak ego kita.
Yang terjadi adalah tidak terjadi perubahan, yang adalah kita sakit hati kenapa orang itu tidak berubah-ubah. Padahal kalau kita mau cermin, saya juga belum berubah, tapi saya nuntut orang berubah gitu ya. Saya yakin Ami mungkin dapatkannya dalam proses di bootcamp maupun di berbagai acara. Dia ambil leadership tentang perubahan itu sendiri. Dan pada saat dia berubah, mungkin Bang Faisal lihat berubah, dan Bang Faisal akhirnya tersentuh juga. Perlahan-lahan dia juga jatuh cinta terhadap keluarga FFG ya. Dari yang tadi bawa parang, mau parang isi Yanto gitu ya. Mau tikam, mau bawa pistol. Sampai akhirnya kasih kue katanya sekarang, bawa kue, bukan bawa pisau lagi atau parang. Dan perubahan ini juga dirasakan oleh anak-anak mereka. Dan mereka menjadi pemimpin yang baik di keluarga. Jadi memberikan contoh teladan kepada kedua anaknya. Tadi kita dengar anak-anaknya ya cerita bahwa bagaimana perubahan orang tua mereka dan kebahagiaan itu, dan yang fantastik dari sisi yang tadi Nawal ya, yang di umur 9 tahun mulai investasi. Menurut saya ini adalah satu revolusi yang luar biasa. Revolusi gitu ya, poin saya revolusi adalah revolusi cara berpikir. Memang bayangkan ya gitu ya, bayangkan anak seusia 9 tahun sudah membaca buku-buku sekualitas itu ya, John C. Maxwell, wow. Bayangin nggak, saya di umur 9 tahun masih main di paret tuh. Masih nangkap ikan di paret gitu kan, jadi masih main layang-layang gitu. Tapi dia sudah baca buku John C. Maxwell dan buku-buku yang lain, dan sudah di umur 9 tahun sudah bicara tentang investasi. Nah, kebayang nggak teman-teman siapapun di ruangan yang mendengarkan the real story gitu ya, bahwa umur 9 tahun kalau sudah mulai investasi, kira-kira nanti anak ini di umur 20 tahun gitu ya, 25 tahun, apa yang terjadi dalam kehidupan khususnya finansial mereka maupun mental ya, karena dengan mengingat buku-buku mereka baca itu dalam mengenai personal growth, kepemimpinan, leadership, dan sebenarnya inilah yang sangat fundamental. Saya selalu katakan kan di buku saya Value Life, saya juga bilang bahwa aset yang terbesar adalah membangun diri kita sendiri sebenarnya. Nah, pada saat anak ini membangun dirinya seperti ini di usia muda, itu fondasinya kuat banget. Sehingga pada saat di usia muda, saya sangat yakin ya, saya sangat optimis. Ya, kalau Tuhan mengizinkan gitu, saya sangat optimis. Masa depan anak-anak Bang Faisal seperti ini itu luar biasa. Itu akan memberi dampak yang sangat besar kepada generasi seangkatan dia. Dia bisa menjadi satu contoh leadership, contoh kepemimpinan mereka untuk lingkungan mereka di usia dia. Sehingga jangan heran nanti kalau kita suatu saat nanti, kalau kita masih hidup gitu ya, saya rasa kita masih hidup lah. Ya kan, kita kan 120 tahun. Dan kita akan saksi mata bahwa pada saat usia Nawal nanti umur 25 tahun gitu ya, atau bahkan 20 tahun, dia sudah menjadi market leader dalam banyak aspek kehidupan, termasuk finansial begitu. Dan kita akan menyaksikan generasi keemasan di zaman itu. Nah, harapan saya sebenarnya adalah FFG ini memang bukan hanya pada generasi kita aja, harus berdampak kepada the next generation. Nah, contoh kasus ini, Bang Faisal dengan dua anaknya ini adalah salah satu contoh kasus yang mungkin kita perlu teladanin. Bahkan mungkin saya akan ajak anak saya nonton video ini lagi, ya, biar mereka juga dapat dampaknya begitu. Dan siapapun yang punya anak-anak, saya rasa ini adalah satu sesi yang menarik, di mana Nawal telah memberikan satu leadership kepada anak-anak ya, contoh seorang pemimpin. Pemimpin tidak lihat dari usia, pemimpin dilihat dari karakter dan tindakan. Nah, dia telah menjadi seorang pemimpin menurut saya dalam hal investasi, dalam hal pengembangan kepribadian tersebut. So saya salut benar-benar saya salut kepada pasangan ini, dan saya juga salut terhadap mereka yang percaya sama kita gitu ya, mau bersatu dengan kita, bergandengan tangan, tidak membedakan agama, suku, ras di sini. Ini selalu showcase yang bagus untuk masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Sebenarnya kita boleh berbeda
budaya, berbeda pandangan, berbeda agama dan keyakinan, tapi kita tetap satu hati dalam untuk menggapai kesuksesan bersama, kebersamaan untuk mencapai masa depan yang lebih indah, yaitu untuk umat manusia. Itu sih pandangan saya. Sorry agak panjang gitu. Ya bukan menggurui, sekali lagi bukan menggurui. Harapan saya talk show semacam ini akan semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari the true story gitu. Bukan dikarang-karang, bukan dibuat-buat, tapi based on true story. Itu sih Pak Felix. Wow, ya. Thank you so much Pak Ogi. Terima kasih banyak. Itu very well said ya. Dan benar-benar detail, lengkap, benar-benar rangkuman dari Pak Ogi mengenai perjalanan hidup dari Pak Faisal, Bu Ami sekeluarga ya. Dan benar-benar very inspiring. Ya benar-benar wow, luar biasa. Ya mungkin dari Pak Faisal, Bu Ami ada tambahan, ada yang mau sharingkan lagi untuk ada video saya dengar ya, silakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Felix. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kami dari lubuk hati kami yang paling dalam kepada Pak Onggi Jenata yang telah meng-create FFG luar biasa untuk kemanusiaan, untuk insania, dan juga guru kami ada Pak Yulianto, Pak David, Bu Filan, Bu Yuliani, Pak Matias, Pak Ibu Floren, dan juga tim kami di Aceh maupun di beberapa negara lain yang kami sudah link hati, link heart, perasaan sebagai orang tua, perasaan sebagai anak, dan perasaan sebagai sebuah family yang merasakan suatu keberkahan yang sangat besar, Pak. Untuk itu kami memiliki sebuah video kami persembahkan pada guru-guru kami, kepada tim kami dan semua keluarga FFG, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, Ibu Bapak, teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung acara, sudah tanpa terasa sudah 1 jam lebih. Ya, kita mengikuti perjalanan dari Pak Faisal, Bu Ami, beserta mentor-mentor pembina yang very inspiring ya, yang saya lihat sih sudah dirangkum dengan luar biasa detail dan lengkap oleh Pak Onggi, dan saya juga tangkap bahwa kalau kita mau berubah, kita mau mencapai perubahan hidup menjadi jauh lebih baik, kita butuhkan suatu komunitas yang positif, komunitas yang luar biasa, yang benar-benar bisa menguatkan kita, meneguhkan kita, yang seperti keluarga, benar-benar keluarga. Ya, jadi luar biasa. Thank you, terima kasih Pak Faisal, Bu Ami, Nihal, Nawal atas sharingnya luar biasa. Juga thank you, terima kasih Pak Onggi, Bu Yuliani, Bu Filan, Pak David, kemudian Pak Yulianto. Ya, kita akhiri hari ini. Thank you semuanya dan selamat malam. Kita stand love ya ke semua. Thank you semuanya. Oke. Bye-bye. Bye.